Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita Al-Ustadz Bambang Ahmad Wafi MPD Hafizahullah. Kajian ini diambil dari kitab Al-Usul As-Salasah dengan tema kali ini di antara jenis ibadah. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Rabu ba'da asar dari Masjid At-Tauhid Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAKAP Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykurah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wafiril hibati wal ataya wa ghafiriz dhunubi wal khataya wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, pendengar setia Radio Roja Darussalam dan Sriwijaya Mengaji yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita sebelum masuk ke jenis-jenis ibadah, melanjutkan kajian yang lalu, kita sampai pada suatu perkataan muallif, perkataan Syekh di sini, war-rabbu huwal ma'bud. Syekh berkata, war-rabbu huwal ma'bud. Adapun yang namanya Rabb itu maknanya adalah al-ma'bud. Rabb di antara maknanya adalah al-ma'bud, yaitu yang disembah. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan perkataan beliau, yushirul muallifu rahimahullahu ta'ala ila qawlihi azza wa jalla, inna rabbakumullah alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil layla an-nahara yatlubuhu hathitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ya, perkataan Syekh di sini yang mengatakan Rabb maknanya yang disembah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-A'raf ayat 254, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Rabb kalian adalah Allah. Rabb adalah Allah. Lalu dirinci, siapa itu? Alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam,
yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Thumma stawa 'alal arsy, kemudian dia bersemayam di atas arsy, menuju arsy-Nya. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hasitha, yang malam itu menutupi siang, senantiasa mengikutinya, mengiringinya dengan cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih, dan matahari, bulan, bintang semuanya tunduk atas perintah Allah. Ala lahul khalq wal amr, ketahuilah hanya milik Allah lah penciptaan dan urusan perintah. Tabarakallahu rabbul alamin, Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Dari ayat ini disyaratkan bahwa Rabb maknanya menciptakan, ya, dia juga yang memerintahkan, semua tunduk padanya. Maka dari ini Rabb adalah yang disembah. Rabb adalah yang disembah. Dan berkata muallif, wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya bahwasanya Rabb itu yang berhak disembah. Rabb kan yang menghidupkan, menciptakan, mematikan, memberi rezeki. Nah, yang seperti inilah yang berhak disembah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Dan seterusnya. Kita maknai dulu per ayatnya. Wad dalil, kata Syekh di sini, wad dalil maksudnya apa? Dalil ala anna ar-rabb huwal mustahiqqu lil ibadah. Dalil bahwasanya Rabb itu yang berhak diibadahi adalah firman Allah, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, an-nida'u muwajjahun li jami'in nas min bani Adam. Amarahumullahu azza wa jalla an ya'buduhu wahdahu la syarika lahu fala yaj'alu lahu andada wa yubayyinu annahu innama istahaqqal ibadah likaunihi huwal khaliq wahdahu la syarika lahu. Yang dipanggil dalam firman ini adalah seluruh manusia dari keturunan Bani Adam, dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, yang Allah memerintahkan mereka agar mereka semua mengibadahi Allah semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan tidak menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya hanyalah yang berhak diibadahi Allah Subhanahu wa taala, karena kedudukan Allah sebagai sang pencipta satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Ini nida ya ayuhan nas. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Maknanya alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Hadhihi sifatun kashifatun tu'allilu ma sabaqa. Alladzi khalaqakum adalah sifat yang mengungkapkan apa yang telah lalu. Rabbukum alladzi, mensifati kalimat sebelumnya, sehingga maknanya u'buduhu li'annahu rabbukumul ladzi khalaqakum. Sehingga makna ayat ini, sembahlah Allah karena dialah Allah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Famin ajli kaunihi Rabb al-Khaliq kana lizaman alaikum an ta'buduh. Karena kedudukannya sebagai Rabb, sebagai pencipta, maka wajiblah bagi kalian untuk mengibadahinya. Walihadza naqulu yalzamu kullu man aqarra bi rububiyyatillah an ya'budahu wahdahu wa illa kana mutanaqidha. Dari inilah wajib bagi siapa
awamirihi wajtinabi nawahi. Dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Agar bertakwa di sini, makna takwa artinya ittikhadhu wiqayatin min adzabillah. Takwa itu mengambil suatu benteng untuk melindungi dia, untuk melindungi diri dari azab Allah. Mengambil suatu cara mencegah dirinya dari azab Allah. Itu makna takwa. Oh, bukan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, Ustaz. Iya, kan belum selesai. Bittiba, dengan cara benteng ini atau penyelamat kita, pencegahan kita dari azab Allah dengan cara bittiba'i awamirihi wajtinabi nawahi. Dengan cara mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini. Itu makna takwa. Kok bisa? Ya karena takwa artinya takutlah. Takwa bisa berarti takut. Takwa bisa berarti ini hati-hati atau mencegah diri kita, pencegahan. Kok bisa gitu, Ustaz? Dari mana bisa diartikan takwa seperti itu? Ya dari firman Allah. Allah berfirman, wattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Dan apa artinya? Dan bertakwalah kan kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Bertakwa di sini artinya apa? Takutlah. Hati-hatilah dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Kalau orang nggak faham makna takwa, ya, dia bisa mengartikan itu Allah perintahkan kita untuk bertakwa kepada neraka, maka kita jalankan jalan menuju neraka. Nggak gitu artinya. Karena takwa artinya benteng, melindungi diri kita, takut. Terus kalau takwa kepada Allah artinya apa? Ya kita membentengi diri kita dari azab Allah. Kita takut kepada Allah. Itu takwa kepada Allah. Bagaimana wujud takutnya kita kepada Allah? Bagaimana wujud kita membentengi diri kita dari azab Allah? Dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini biar tahu. Jadi ketika ada orang yang bilang kepada antum, ittaqillah ya akhi, bertakwalah kepada Allah ya akhi, maksudnya takutlah sama Allah. Jangan zalimi orang. Jangan bermaksiat di tengah-tengah kesendirian. Jangan berani berbuat hal-hal yang menentang batasan Allah. Takutlah sama Allah. Ini di antara makna takwa. Ayat tadi, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah Rabb Allah, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, ya, agar kalian bisa mewujudkan takwa ini, bisa selamat dari neraka, dari azab Allah dengan cara sembahlah Allah. Kok bisa gitu saat memahaminya? Ya karena maknanya seperti itu, makna lafalnya seperti itu, jelas. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Sembahlah Allah. Selain Allah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, Allah jugalah yang telah menjadikan bagi kalian al-arda firasya. Menjadikan bagi kalian bumi ini sebagai hamparan. Apa maksudnya bumi sebagai hamparan? Ai ja'alaha firasyan wa mihadan nastamti'u fiha min ghairi masyaqqatin wala ta'abin kama yanamul insanu ala firashihi. Maksudnya Allah yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan, sebagai kasur, ya. Kalau terjemahan bahasa itu firash itu kasur. Tapi kita artikan ya sesuai dengan makna bahasa yang dihampar. Firash itu artinya yang dihampar, hamparan. Tapi sekarang kata-kata firash ya dipakai kalau beli firash, beli kasur, ya.
Allah telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan yang terbentang sehingga kita bisa menikmatinya di bumi ini tanpa kesulitan, tanpa berat, sebagaimana mudahnya seorang manusia ketika dia hendak rebahan di atas kasurnya. Tanpa butuh kesulitan. Mungkin kita nggak memahami ini. Selama ini kita baca ayat ini, Allah telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Maksudnya terbentang aja sudah. Hamparan di sini, firash, kalimat firash yang dipakai, berarti Allah jadikan bumi ini sesuatu yang untuk kita bisa menikmati bumi ini dengan mudah sejatinya. Sebagaimana mudahnya kita rebahan di atas kasur. Wa khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dan Allah ciptakan untuk kalian manusia apa yang ada di bumi semuanya. Ciptakan untuk kita, ya. Makanya lucu kalau orang sampai diperbudak bumi, diperbudak dunia. Was-samaa'a binaa'a. Dan Allah jugalah yang telah menjadikan langit sebagai atap. Apa maksudnya? Ai fauqana. Allah lah yang telah menjadikan langit di atas kita. Di annal binaa'a yasiru fawqas samai binaan li ahli al-ardi wa hiya saqfun mahfuzun. Maksudnya Allah jadikan langit ini di atas kita. Ya, Allah bangun langit ini di atas kita penduduk bumi. Sehingga langit itu merupakan atap yang terjaga. Atap yang terjaga. Kok bisa saat kita katakan langit itu sebagai atap yang terjaga? Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha wa hum 'an ayatiha mu'ridun." Dan kami telah menjadikan langit sebagai atap yang terjaga dan mereka dari ayat-ayat kami berpaling. Orang-orang kafir, orang musyrik dari ayat-ayat kami berpaling. Dia berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di antara ayat kauniyah ketika Allah kabarkan Allah jadikan langit ini sebagai atap yang terjaga, maka sejatinya ini bisa menjadikan tanda kebesaran Allah. Kok bisa ada atap tanpa tiang? Kita bangun atap mesti ada tiangnya, mesti ada rangkanya. Ini ada atap langit nih, nggak ada tiangnya, tapi terjaga nggak jatuh dia. Ini diantara tanda-tanda Allah al-kauniyah. Lalu lanjutan ayat tadi, fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa anzala minas samaa'i ma'a, dan Allah turunkan dari langit itu air. Ay anzala minal uluwi minas sahabi ma'an tahuran. Maksudnya Allah turunkan dari tempat yang tinggi, yaitu dari awan, air yang suci mensucikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dikuatkannya dengan firman Allah surat An-Nahl ayat ke-10. Lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Bagi kalian dari air tadi syarabun, apa yang bisa kalian minum. Wa minhu syajarun, dan darinya juga ada pohonan yang bisa tumbuh. Fihi tusimun. Ya, padanya lah kalian mendapatkan gizi, ya. Kemudian fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Lalu kami keluarkan lantaran sebab air hujan tadi buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Ai ata'an lakum wa fi ay ata'an lakum. Maksudnya rezeki bagi kalian adalah pemberian Allah bagi kalian.
Sebagaimana ayat yang lain Allah berfirman dalam Quran surah An-Nazi'at, misalnya ayat yang ke-33, mata'an lakum wa li'an'amikum, sebagai kesenangan bagi kalian dan bagi hewan-hewan ternak kalian. Di antara tumbuh-tumbuhan yang tumbuh karena hujan, Allah turunkan hujan agar tumbuh-tumbuhan bisa berbuah dalam rangka sebagai rizki bagi kita. Banyak sekali Allah kasih rizki, walaupun kebanyakan kita nggak bersyukur. Yang ngasih rizki Allah ketika panen sedekah bumi, gitu kan? Ini di antara orang-orang yang keliru. Kemudian Allah berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada." Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Maksudnya, la taj'alu lihadzal ladzi khalaqakum wa khalaqal ladzina min qablikum wa ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Janganlah engkau menjadikan bagi zat yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, yang dia telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan dan menjadikan langit ini sebagai atap, wa anzala lakum minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, yang telah menurunkan dari langit air yang dengan air tersebut menumbuhkan buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. La taj'alu lahu andada, jangan kamu jadikan tandingan-tandingan baginya. Ta'budunaha kama ta'budun Allah, yang kamu menyembahnya sebagaimana menyembah Allah. Au tuhibbunaha kama tuhibbun Allah, atau kamu mencintainya sebagaimana kecintaanmu kepada Allah. Fa inna dzalika ghairu la'iqin bikum la aqlan wala syar'a, karena yang demikian enggak layak bagi kalian, tidak layak secara akal dan tidak layak juga secara syariat. Secara akal enggak layak. Ini ada orang yang menciptakan kita, menghidupkan kita, mematikan kita, memberi rezeki kepada kita, menjamin keberlangsungan, keamanan kita. Terus kita nyembahnya yang lain. Nyembah zat ini dan nyembah juga yang lain. Maka secara akal ini enggak layak. Siapa dia yang kita sembah? Ini yang ngurusin kita nih, yang harus disembah. Secara akal sehat pun enggak layak kita adakan sekutu bagi Allah. Secara syariat lebih enggak layak lagi, jelas-jelas Allah melaknat, Allah benci, Allah murka, dan tidak Allah ampuni orang-orang yang mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala ditutup dengan kalimat wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Jangan kalian jadikan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kalian tahu. Apa maksudnya? Ta'lamuna annahu la nidda lahu wa annahu biyadihi al-khalqu war-rizqu wat-tadbir. Fala taj'alu lahu syarikan fil ibadah. Padahal kalian tahu bahwasanya tidak ada tandingan bagi Allah. Di tangan Allah lah segala penciptaan dan rizki, dan urusan semuanya di tangan Allah. Maka janganlah kalian menjadikan sekutu dalam peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sekutu, ingat, karena anak dulu sama, anak dulu enggak memahami makna sekutu, sebagaimana dapatin berapa ikhwan enggak paham. Makna sekutu berarti apa? Sama kan? Sekutu itu serikat. Syirik itu syirik. Bersekutu, atau dalam bahasa dagangnya berserikat. Berserikat atau bahasa Melayunya kongsi. Ya. Berarti apa maksudnya? Berarti kalau ada suatu orang punya perusahaan, berserikat dia, kongsi dia. Berarti yang punya perusahaan itu berapa orang? 2 kan? Satu orang berkongsi dengan orang lain. Kita karyawannya. Berarti perusahaan ini punya berapa orang? Punya 2 orang. Berarti kita bekerja untuk siapa?
untuk yang pendiri pertama sama yang berkongsi tadi kan. Nah begitu juga ketika Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, lalu kita nyembah selain Allah, kita juga nyembah Allah, ini berarti kita menganggap Allah punya kongsi, punya serikat. Itulah makna syirik, menyekutukan Allah. Jadi menyekutukan Allah maknanya nyembah Allah, nyembah juga selain Allah. Saat kita menyekutukan yang punya perusahaan ini, kongsian. Kita bekerja untuk yang punya pertama dan yang punya kedua. Kalau kita nyembah Allah, nyembah juga selain Allah, berarti kita anggap Allah punya kongsi, Allah punya serikat, Allah punya sekutu. Itulah namanya syirik. Jadi orang yang syirik adalah orang yang dia nyembah Allah tapi nyembah juga selain Allah. Itulah jelas-jelas namanya syirik. Sama kasusnya orang-orang yang dia mendatangi dukun misalnya. Ya, dia mendatangi dukun minta tolong agar barang yang hilangnya bisa ditemukan. Nah, terus salat malam dia diminta tolong sama Allah biar barang hilangnya bisa ditemukan. Nah, ini syirik nggak? Syirik nggak? Syirik. Kok syirik? Dia kan minta sama Allah. Itulah namanya syirik. Dia minta sama Allah, minta juga kepada selain Allah. Itu namanya syirik. Ya. Oh Ustaz, kalau seperti itu berarti banyak orang yang syirik di muka bumi ini, banyak. Makanya sampai akhir kiamat pun, sampai akhir zaman, tetap kita diperintahkan untuk mendakwakan tauhid. Karena betapa banyak orang yang berbuat syirik. Ya. Jangankan kita generasi buruk ya, generasi terbaik umat ini, Nabi itu hidup di tengah orang-orang syirik, sehingga mendakwakan tauhid. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu banyak orang-orang yang berbuat syirik, maka dia mempertahankan tauhid. Dan memang seperti itu. Karena itulah misi iblis, laknatullahi alaihi, agar bisa kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, enggak, saya itu mendatangi orang ini memang bisa sihir Zat, tapi dia enggak syirik. Kok bisa? Karena dia itu enggak ada mantra-mantra. Dia cuma sholat malam, dia cuma zikirnya banyak, ilmu putih Zat misalnya. Itu juga syirik, kuatal iman. Kok bisa ilmu putih syirik? Tahu apa Ustaz? Nah, pertama, secara nas Al-Quran, ketika dia bisa sihir, itu syirik, bahkan kafir. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Tidaklah Sulaiman itu kafir, akan tetapi yang kafir adalah syaitan-syaitan yang mengajarkan sihir kepada manusia, mengajarkan sihir kepada mereka. Jelas Allah katakan sihir adalah kafir. Ya. Ketika itu maka jangan kita langsung terprovokasi ketika dapat negara-negara tauhid ada pelaku sihir dihukum mati karena dia kafir. Negara Islam berhak menghukum mati karena negara Islam berhukum Islam. Kalau kita negara parlemen tidak menghukum mati, ya sudah, memang negara kita parlemen. Kenapa harus dipermasalahkan? Jangan samakan negara kita dengan negara yang menegakkan hukum Islam. Dia menjunjung hukumnya mereka, negara kita mau menjunjung hukumnya negara kita. Ya. Ini diantara sebab. Belum lagi, kalaupun memang dia masih nggak terima dalil, sekarang lihat, jelas dia berbuat syirik. Kenapa? Karena salat malam yang dia kerjakan segitu lamanya, zikir ribuan kali yang dia ucapkan bukan untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi untuk kesaktian. Sehingga niatnya gak ikhlas kepada Allah, niatnya untuk selain Allah. Ketika untuk selain Allah, maka dia jatuh kepada syirikan, menyekutukan Allah dalam ibadahnya kan. Kemudian qala al-muallif rahimahullah, qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala,
Imam Ibnu Katsir, semoga Allah merahmatinya, beliau berkata, sebelum kita mendengar perkataan Imam Ibnu Katsir, dan Imam Ibnu Katsir mengatakan, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Al-khaliqu li hadhihi al-asya', yang menciptakan segala sesuatu ini, huwal mustahiqqu lil ibadah, maka dialah yang paling berhak untuk diibadahi. Iya. Kenapa kita menyembah dewa bumi misalnya, menyembah apa gitu? Ya sembahlah. Kalau memang ada tuh dewa bumi, sembahlah robnya dewa itu kalau ada. Ya enggak ada. Ya kalau memang misalnya ada tanah ini subur sehingga benar luar biasa, panennya luar biasa, nyembah tanah, jangan sembah tanah, sembahlah Rob yang menciptakan tanah itu. Yang menciptakan segala sesuatu ini, dia yang paling berhak untuk diibadahi. Ini perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Sekarang siapa Ibnu Katsir? Siapa Imam Ibnu Katsir? Ahli tafsir zat? Oh ya boleh. Siapa nama aslinya? Atau siapa julukannya? Nggak tahu. Masya Allah. Imam Ibnu Katsir, dia itu namanya Imaduddin. Imaduddin itu bukan nama ya. Imaduddin itu julukan, laqab. Artinya tiang agama. Karena keilmuannya, karena perjuangannya membela agama ini, sehingga dia digelari Imaduddin, tiangnya agama. Siapa kunyahnya? Kunyah itu nama panggilannya. Nama panggilannya Abul Fida. Abul Fida. Bapaknya Fida. Fida itu artinya tebusan. Abul Fida, bapaknya tebusan. Nama panggilan ini dapatnya dari mana? Dari mana aja terserah. Maksudnya gimana, Zat? Pertama, kunyah, nama panggilan ini adalah sunnah, tapi sudah berlaku uruf. Sunnah karena dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, tetapi ini juga dibangun di atas budaya asalnya, uruf. Dan ini pun budaya ini sampai ke Indonesia. Abul Fida, ya, Abu Ahmad, Abu Muhammad. Enggak pernah saya dapat Indonesia? Pernah. Dan bahkan sering dipanggil. Saya sering lihat orang-orang tuh, ibu-ibu atau bapak-bapak lagi kumpul, datang orang-orang akhwat yang lainnya datang, tuh datang mamanya Ahmad. Mamanya Ahmad itu berarti Ummu Ahmad. Mama Ahmad bahasa Indonesia, Ummu Ahmad bahasa Arab. Tuh datang bapaknya Agus. Ya bapaknya Agus berarti Abu Agus kan. Ini sudah jadi budaya. Kenapa jadi permasalahan? Sangat sakit hati rasanya permasalahan perkara yang sangat kecil seperti ini dipermasalahkan. Menolak apa itu abu gosok artinya misalnya. Enggak perlu dipermasalahkan. Bahkan kita pun memakai ini. Itu pakai bahasa Arab, kita pakai bahasa Indonesia. Nah, ini di antara Abu Fida. Bisa karena dia punya anak namanya Fida, ataupun kayak tadi contohnya, atau karena memang dia orang yang sangat cenderung dengan hal demikian sehingga dijuluki demikian. Contoh, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu, beliau sangat suka sama Hirrah. Kucing. Dan suka sekali main dengan kucing tersebut sampai gak pernah lepas dengan kucing, sehingga dijuluki sama Nabi Abu Hurairah, bapaknya kucing. Namanya Abdurrahman bin Sakhrin. Kayak gitu. Misalnya ada orang yang setiap kali kajian tidur terus ya, dijuluki Abu Naum, bapaknya tidur misalnya kan. Ya ini diantara julukan-julukan yang biasa. Ya. Kayak orang yang masih lajang nak nikah, nazar berkali-kali tidak temu-temu jodohnya, dipanggil orang Abu Nazar kan. Orang bapaknya suka nazar aja, nggak jadi-jadi gitu kan. Ini diantara panggilan-panggilan yang biasa, sudah menjadi uruf. Imam Ibnu Katsir namanya Abul Fida, ya. Julukannya laqab kunyah, panggilannya Abul Fida. Bapaknya tebusan. Banyak versi, ada yang antaranya ada yang mengatakan beliau menebus dirinya untuk memperjuangkan agama ini. Dia menjadikan dirinya sebagai tebusan untuk memperjuangkan agama ini, maka dijuluki Abul Fida. Kemudian
Namanya adalah Ismail bin Umar. Nama beliau adalah Ismail bin Umar. Ismail anaknya Umar, berarti bapaknya namanya Umar. Al-Qurashi. Apa maksud Al-Qurashi? Beliau orang Quraisy. Orang Quraisy. Orang Arab dari suku Quraisy, suku yang paling mulia, kabilah yang paling mulia. Kabilahnya Nabi SAW. Ad-Dimashqi. Ad-Dimashqi, beliau menetap di Damaskus. Menetap di Damaskus. Al-Hafiz Al-Mashhur. Al-Hafiz Al-Mashhur. Al-Hafiz, istilah Al-Hafiz ada istilah yang dipakai sampai hari ini tapi beda maknanya. Al-Hafiz di zamannya Imam Ibnu Katsir dan para ulama terdahulu adalah Al-Hafiz orang yang menjaga agama ini. Sehingga dia menguasai Al-Quran, menguasai hadis, menguasai fikih, menguasai ilmu usul, dan dia menguasai banyak berbagai macam cabang ilmu. Maka dikatakan Al-Hafiz. Kalau zaman sekarang Al-Hafiz cuma hafal Al-Quran ya. Maka ketika kita memahami ini, rata-rata kita yang hafal Al-Quran gak mau dibilang Al-Hafiz. Ngerinding, takut. Cuma punya hafalan Al-Quran, itu pun goyah-goyah gitu ya. Dipanggil Al-Hafiz, rasa hati ini berat nerimanya. Maka sudah dipanggil biasa aja. Sudah pernah hafal, mungkin sudah pernah hafal, alhamdulillah rahmatullah pernah hafal. Jaganya susah. Dibilang Al-Hafiz rasa itu kayak bom nuklir datang ke tubuh kan. Makanya beda. Kalau memang Ibnu Katsir dibilang Al-Hafiz, layak. Beliau memang keilmuannya luar biasa dan memang ilmu yang menonjol adalah Al-Quran. Ilmu yang menonjol adalah Al-Quran sehingga beliau sangat terkenal dan memiliki kitab tafsir. Kitab tafsir. Apa nama kitab tafsirnya? Tafsirul Qur'anil Azim. Tafsirul Qur'anil Azim. Itu nama kitabnya. Judul kitabnya Tafsirul Qur'anil Azim. Tapi dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir. Karena Tafsirul Qur'anil Azim lil Imamil Hafiz Ibnu Katsir. Nah, kepanjangan akhirnya Tafsir Ibnu Katsir. Kayak gitu. Sama kayak muridnya beliau, Taisiru Karimir Rahman. Di Syekh Nasir bin Muhammad As-Sa'di ya. Langsung disimpulkan Tafsir As-Sa'di kayak gitu. Nama kitabnya kayak gitu. Ada lagi kitab yang begitu panjang tapi kurang terlalu terkenal. Namun kami mengenalnya. Karya guru kita. Beliau kitab tafsir itu seperti itu ikhwan iman. Syekhul Mufassir. Siapa Syekhul Mufassir? Syekhul Mufassir gurunya ahli tafsir adalah Imam At-Tabari. Maka dikatakan Tafsir At-Tabari. Kemudian muncullah ulama-ulama ahli tafsir setelahnya untuk menjelaskan dan meringkas Tafsir At-Tabari yang begitu panjangnya, begitu tebalnya. Di antara ringkasan-ringkasan yang terkenal adalah Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian Tafsir Ibnu Katsir ini diringkas lagi oleh muridnya, Tafsir As-Sa'di. Kemudian di penghujung hari ini, dalam abad ini, ditafsirkan lagi Tafsir Ibnu Katsir ini dengan kitab yang berjudul Ad-Durrun Nathir fi Ikhtisari Tafsiril Hafiz Ibnu Katsir. Ya, Ad-Durrun Nathir karya Syekh Muhammad bin Musa Al-Nasr rahimahullahu ta'ala yang baru meninggal berapa tahun yang lalu. Rahimahullahu ta'ala. Ya. Kemudian baru ada tafsir-tafsir yang beringkas, tafsir kitab tafsir yang dengan diroyah, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir As-Sa'di yang dengan tafsir lafziyah, tafsir lughawiyah adalah tafsir Jalalain. Yang ditulis oleh Jalalain, dua Jalal. Jalaluddin As-Suyuti dan yang lainnya, dua Jalalain. Kemudian ada tafsir yang dia secara umum berdasarkan riwayat-riwayat tapi dipilih yang sahih-sahih dan disingkat. Adalah Tafsir Al-Muyassar. Ya diringkas dengan seringkas-ringkasnya. Ini di antara beberapa kitab-kitab tafsir yang jadi rujukan. Wallahu ta'ala alam. Sekarang kita baru masuk ke pembahasan tema Anwa'ul ibadah. Qala al-muallif rahimahullah,
anwa'ul ibadati allati amara Allah biha. Dan di antara jenis-jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Tadi kan kita dengar perkataan Ibnu Katsir rahimahullah, yang menciptakan segala sesuatu ini dialah yang paling berhak diibadahi. Terus apa itu jenis-jenis ibadah? Nah, langsung disebutkan sama muallif jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan, di antaranya, ini di antaranya. Di antaranya. Apa maksudnya jenis-jenis ibadah? Ya. Di antaranya di sini mithlul Islam. Mithlul Islam. Semisalnya adalah Islam. Islam adalah ibadah ternyata. Wal iman, dan juga iman. Wal ihsan, dan juga ihsan. Islam, iman, ihsan. Ya. Wa minhu du'a, doa. Wal khauf, khauf, takut. War raja, dan raja, penuh harap. Berharap ini juga ibadah. Khauf, takut tadi ibadah. Ar-raja, berharap, ini pun ibadah. Wat tawakkul, tawakal, itu pun ibadah. War raghbah, dan motivasi, targhib. War rahbah, dan ancaman. Wal khusyuk, dan khusyuk. Itu khusyuk ada mana, nanti kita jelaskan. Wal khasyah, dan khasyah. Khasyah itu takut. Apa beda dengan khauf? Nanti kita akan jelaskan apa beda khauf sama khasyah. Wal inabah, dan inabah, kembali. Kembali kepada Allah. Wal isti'anah, dan minta tolong. Minta tolong itu ibadah juga. Wal istighatsah, dan istighatsah. Istighatsah juga minta tolong artinya. Apa beda isti'anah sama istighatsah? Isti'anah minta tolong ketika suatu hal tersebut belum terjadi. Misal kita mau bekerja apa, baru mau, kita minta tolong sama Allah biar dimudahkan. Ini isti'anah. Istighatsah, minta tolong sudah terjadi. Contoh, kita kena corona nih. Kita minta tolong kepada Allah agar wabah ini diangkat. Ini nama istighatsah. Minta tolong ketika suatu musibah telah tertimpa. Istighatsah. Isti'anah, minta tolong ketika suatu hal itu belum terjadi. Wal isti'adzah, dan juga isti'adzah. Isti'adzah, mohon perlindungan. Ini pun ibadah. Wadzabahu, dan juga adzabahu, nyembelih. Nyembelih itu juga ibadah. Wan nadhru, nazar. Nazar itu juga ibadah. Di antara jenis-jenis ibadah ini kan. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara Allah biha kulluha lillahi ta'ala. Dan yang selainnya dari macam-macam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia. Semuanya milik Allah. Semuanya untuk Allah. Jadi di antara jenis ibadah ini dan ibadah lainnya, semua khusus untuk Allah. Ketika diberikan kepada Allah, diberikan juga kepada selain Allah, maka dia jatuh kepada kesyirikan. Adapun tiga jenis ibadah yang pertama kali disebut oleh muallif di sini, mithlul islami wal imani wal ihsan, seperti Islam, iman dan ihsan. Ini dalilnya telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, yang kita kenal dengan hadis Jibril. Hadis Jibril. Ya, hadisnya begitu panjang, yaitu ketika dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, id tala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi,
syadidus sawadi sya'ri, la yura alaihi atharus safari, la ya'rifuhu minna ahadun. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul kepada kami seorang pemuda yang sangat putih bajunya dan sangat hitam rambutnya, yang tidak kelihatan bekas safar. Apa maksudnya nggak kelihatan bekas safar? Berarti dia bukan orang yang asing. La ya'rifuhu minna ahadun. Tapi seorang di antara kami pun tidak ada yang mengenal dengan dia. Gimana? Dia harusnya bukan orang yang jauh, nggak ada bekas safar. Tapi kami nggak ada yang tahu. Aneh, berarti dia orang jauh. Kalau dia orang penduduk situ pasti kami tahu. Tapi nggak ada yang tahu. Tapi nggak kelihatan bentuk safarnya. Dari ungkapan ini terbayangkan bahwasanya orang ini, pemuda ini tiba-tiba muncul, berarti tiba-tiba muncul. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai pemuda ini duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Lalu dia menyandarkan dengkulnya ke dengkul Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan tangannya di pahanya. Ini dua versi. Ada yang mengatakan meletakkan tangannya di pahanya Nabi SAW. Namun ada yang menguatkan meletakkan tangannya di pahanya dia sendiri, menempelkan lutut dengan Nabi dan meletakkan di pahanya sendiri. Jadi dia duduk seperti itu, bukan langsung duduk megang Nabi SAW. Ini intinya, mau yang mana pun yang benar, la yahumuna hadza. Kita nggak perlu fokus di masalah ini, karena bukan ini syahid hadis ini. Agak lucu ketika sebagian penuntut ilmu ribut tentang tangan ini, letakin tangan di pahanya sendiri apa paha Nabi, ribut masalah itu, padahal bukan itu tujuan hadisnya. Syahid hadisnya bukan di situ. Syahid hadisnya, faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu engkau bersyahadat bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, engkau mendirikan salat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah ketika engkau mampu menapaki jalannya. Qala sadaqta. Ini pemuda ini mengatakan, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka Umar mengatakan, kami terkejut. Dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Ingat tes orang ini misalnya kan. Terus dia berkata lagi, akhbirni anil iman, beritakan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Imanlah engkau beriman kepada, engkau yakin, percaya, mengamalkan, beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari kiamat, dan engkau beriman pada takdir yang baik dan yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbirni anil ihsan. Maka beritakan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Maka Nabi menjawab, ihsan apa? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ketika engkau enggak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Dia bertanya lagi, beritakan kepadaku tentang hari kiamat. Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah aku yang ditanya lebih tahu daripada engkau yang bertanya. Maksudnya apa? Engkau yang bertanya lebih tahu daripada aku, enggak penanya. Fa akhbirni an amaratiha. Maka beritakan kepadaku tentang tanda-tandanya. Maka Nabi mengatakan, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata li'a asya'i yatatawaluna fil bunyan.
engkau melihat seorang budak yang melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang-orang yang miskin papa, orang gunung yang sangat miskin, tiba-tiba kemudian berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Nah, ini hadis yang begitu panjang. Tsumman talaqa falabithtu maliyan, kemudian pemuda ini pergi, lalu kami menetap beberapa saat, beberapa waktu. Lalu Nabi berkata, "Ya Umar, atadri man as-sa'il?" Wahai Umar, kau tahu siapa yang bertanya? Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi menjawab, qal fa innahu Jibrilun atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Ini dalil bahwasanya Islam, iman, ihsan adalah ibadah. Ya. Dalilnya adalah dari hadis Jibril ini. Saya nggak menjelaskan tentang fawaid dari hadis Jibril, karena fawaid hadis Jibril adalah satu kitab tersendiri yang membahas tentang fawaid hadis Jibril. Cuma satu hadis ini bisa dibahas dalam satu kitab. Kita syahidnya adalah tentang bahwasanya Islam, iman, ihsan adalah ibadah, dan ini dalilnya. Terus apa maksud perkataan muallif? Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara Allah biha kulluha lillahi ta'ala. Dan macam-macam ibadah lainnya yang Allah perintahkan, semuanya itu untuk Allah semata. Ay kullu anwa'il ibadati mimma dzakara wa ghairuhu. Ay kullu anwa'il ibadah mimma dzukira wa ghairuhu lillahi wahdahu la syarika lahu fala yahillu sarfuha li ghairillahi ta'ala. Maksudnya semua jenis ibadah yang disebutkan atau yang belum disebutkan itu semuanya harus untuk Allah semata, tidak boleh dan tidak halal dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa dipalingkan? Doa ibadah. Kita berdoa kepada selain Allah. Nah, berarti kita menyekutukan Allah. Kemudian muallif mengatakan di sini, wad dalilu qauluhu ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran surat Al-Jin ayat ke-18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kamu menyeru berdoa bersama Allah kepada seorang pun. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-117. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa yang dia menyeru berdoa bersama Allah ilahan akhar, kepada sembahan yang lain, la burhana lahu bih, yang tidak ada bukti baginya tentang hal itu, fa innama hisabuhu inda rabbi, maka perhitungannya di sisi Allah. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya gak bakal beruntung orang-orang yang kafir. Ayat ini jelas menyatakan bahwasanya orang yang memalingkan peribadatan kepada selain Allah, maka dia musyrikun kafir. Dia musyrik dan kafir. Paham gak? Dari mana tahu itu kafir? Tadi kan Allah tutup ayat ini. Hisabnya di sisi Allah. Innahu la yuflihul kafirun. Sungguhnya gak bakal beruntung orang-orang yang kafir. Allah tutup ayat ini kafir. Inilah pemaknaannya, ayat ini menceritakan sifat-sifat ini adalah sifat orang kafir. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Siapa yang menyembah kepada Allah dan menyembah juga sembahan selain Allah, la burhana lahu bi, enggak ada bukti baginya. Karena la burhana lahu bi ini bukan khabar. Bukan keterangan apa, tapi ini adalah berita Allah menyatakan tidak mungkin ada bukti. Karena tidak ada bisa membuktikan kalau ada Tuhan selain Allah.
Semua membuktikan Tuhan satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma hisabuhu inda rabbi. Perhitungannya di sisi Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dan gak bakal beruntung orang-orang kafir itu. Ya, gak bakal beruntung orang kafir itu. Berarti perbuatan itulah perbuatan kafir. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من أنواع العبادة وذكر أن من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر واستدل بقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وبقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, muallif di sini ya menyampaikan macam-macam ibadah. Kemudian dia menerangkan bahwasanya ketika ibadah ini dipalingkan kepada selain Allah maka jatuh kepada kesyirikan, kekafiran. Dan dia berdalil dengan dua firman Allah. Yang pertama Quran surat Jin tadi, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Kemudian yang kedua surat Al-Mu'minun tadi ayat 117, ya, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wajhud dalalah, sisi pendalilannya adalah kalau ayat yang pertama wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, ini Allah memberitakan bahwasanya masjid, apa masjid itu? Mawadhi sujud, tempat-tempat sujud, au a'dha sujud atau anggota sujud kita ini lillah, milik Allah. Apa kata sujud? Ada 7. Ini jidat sama hidung 2 ya. 3 4. Enggak, jidat sama hidung 1. 1 2 3. Nih. Terus 4 5 lutut, terus jari jemari. 6 7 yang kata sujud ini milik Allah. Jangan diberikan kepada selain Allah. Ya. Jadi jangan sujud kepada selain Allah. Ini sisi pendalilannya. Kemudian ayat yang kedua, sisi pendalilan tadi sudah saya sebutkan. Allah tutup ayatnya fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan menyeru kepada selain Allah bersama Allah kepada sesuatu pun. Ai la ta'budu ma'ahu ghairahu fatasjudu lahu. Maksudnya jangan kalian menyembah bersama Allah, nyembah yang lainnya sehingga kalian sujud juga kepadanya. Itu yang enggak boleh. Wa wajhud dalalati minal ayati tsaniyah, dan sisi pendalilan dari ayat yang kedua, yang ayat tadi wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, ya. Sisi pendalilannya adalah bahwasanya dia kafir kalau menyembah kepada selain Allah tadi. Firman Allah di akhirnya, innahu la yuflihul kafirun, seperti saya jelaskan tadi, ya. Makna la burhana lahu bihi isyaratun ila annahu la yumkinu an yakuna burhanun ala ta'addudil alihati fa hadhihi sifah. Ya. Maksudnya tidak ada bukti baginya, enggak mungkin bisa mendapatkan bukti bahwasanya ada tuhan-tuhan lain yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata muallif rahimahullah, wa fil hadis, dalil dari hadis bahwasanya macam-macam ibadah yang beliau sebutkan tadi adalah bagian dari ibadah, adalah wad dalilu qauluhu ta'ala. Wa fil hadis, dalam hadis Nabi SAW dalilnya adalah ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa ini adalah intisari dari ibadah. Insyaallah pembahasan tentang dalil-dalil doa dan maksud doa nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Karena hadis ad-du'a'u mukhul ibadah ini hadisnya dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, kitab da'awat, bab fadlul du'a, tapi Imam Tirmidzi mengatakan haditsun gharibun min hadzal wajh. Hadis ini gharib, asing dari sisi ini. Jadi hadis ini enggak dikenal apa derajatnya, sahih, hasan, maudhu, dhaif ya. Tapi ada hadis yang sahih dengan lafal yang berbeda, yaitu ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya. Ini diantaranya nanti akan kita bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya tentang dalil-dalil yang menegaskan macam-macam doa, macam-macam ibadah yang telah kita sebutkan di atas, dan
pengertian ibadah tersebut. Pengertian macam-macam ibadah yang kita sebutkan di atas dan dalil yang menunjukkan bahwa perkara tersebut adalah ibadah yang Allah tetapkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Silakan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan saya tunggu selama 10 detik. Gak ada ya? Alhamdulillah. Naktafi bihadzal qadar. Naktafi bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.